أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين الإمام الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul pada malam Ihya ini untuk memfokuskan diri kita dan menghadirkan diri kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam rangka kita mengenang wali-wali Allah yang melalui pintu mereka kita berharap dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tidak ada wasilah yang lebih dekat dengan Allah daripada para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, dan terutama Ahlul Bait alaihimussalam yang telah Allah sucikan sesuci-sucinya. Ketika kita membaca ayat 33 surat Al-Ahzab, kita menemukan bahwa ayat ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa dan menggunakan kata-kata yang bersifat eksklusif untuk Ahlul Bait alaihimussalam. Di mana di dalam ayat tersebut Allah menggunakan kata innama, yang dalam bahasa Arab innama itu disebut sebagai adatul hasri wal qasr, yaitu kata untuk membatasi apa yang akan diungkapkan setelahnya. Selain itu, innama juga memberikan makna takkid atau makna penguatan, konfirmasi, penegasan, pengukuhan. Jadi kata ini berarti bahwa apapun yang diucapkan setelahnya berarti hanya terbatas pada mereka dan juga dalam kondisi atau dalam sikap yang sungguh-sungguh dari Allah. Lalu dalam ayat itu Allah juga mengaitkan mengaitkan perlakuan pensucian itu dengan iradah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang itu artinya kehendak Allah pasti terjadi dan tidak akan ada siapapun di dunia ini dan dimanapun juga yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan Ahlul Bait sesuci-sucinya dan menjadikan mereka tanpa cacat, tanpa aib, tanpa noda, tanpa rijs sepanjang masa. Dan apabila kita menyaksikan fakta-fakta sejarah, catatan-catatan dari para ahli sejarah dari manapun datangnya mereka, terutama ahli-ahli sejarah yang tidak dalam tekanan atau ahli-ahli sejarah yang memang kredibel, standar dan mu'tabar dari kalangan muslimin maupun kalangan non-muslim, maka kita akan secara pasti menemukan bahwa sejarah Ahlul Bait, sejarah Ahlul Kisah adalah benar-benar sejarah kesucian, kemuliaan, keteladanan, kedermawanan, dan semua sifat dan akhlak mulia lainnya. Kalau kita sedikit menyisihkan waktu
untuk membaca kitab-kitab tarikh yang ditulis oleh para ahli sejarah Muslim maupun kitab-kitab biografi riwayat yang ditulis oleh para penulis Muslim ataupun kitab-kitab nasab yang telah ada dalam khazanah Islam maupun khazanah di luar Islam, maka tak pelak kita akan menemukan bahwa Ahlul Bait alaihimussalam adalah simbol kesucian. Mereka adalah simbol kemuliaan. Mereka adalah mercusuar peri kemanusiaan, keadilan, kedermawanan, kesabaran, dan yang lebih daripada semua itu, mereka adalah panduan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana menyembah Allah yang sebenar-benarnya penyembahan dan bagaimana menjadi ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman yang hidup di bumi ini. Karena merekalah hujjah Allah bagi kita semua. Dan pada malam hari ini kita akan berbicara tentang Amirul Mukminin wa Maulal Muttaqin wa Ya'subuddin Ali ibn Abi Talib salamullahi ta'ala alaih. Imam Ali adalah teladan baik sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun sebagai pemimpin dan terutama sekali sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri Imam Ali ada banyak aspek yang mencengangkan para ahli sejarah. Bahkan mereka yang bisa dianggap sebagai datang dari golongan musuh-musuh Imam Ali pun tak mampu menutupi atau mengurangi kemuliaan, kesucian, dan keagungan akhlak Imam Ali, betapapun mereka berusaha dengan segala macam cara, taktik-taktik, trik-trik busuk para penguasa sepanjang sejarah. Karena kita tahu tidak sedikit penguasa yang mencoba untuk menghilangkan Imam Ali dari sejarah. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sejarah Islam tanpa Imam Ali alaihissalam? Sungguh mustahil. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih menurut jalur Ahlul Bait maupun jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Upaya-upaya semua yang membenci Imam Ali dalam sejarah untuk menghilangkan pintu ini terbukti berakhir jadi lelucon, berakhir jadi tertawaan mereka yang meneliti sejarah Islam. Bahkan upaya sebuah dinasti besar, imperium besar, seperti imperium Bani Umayyah, untuk memarginalisasi Imam Ali, menyingkirkan Imam Ali dari sejarah Islam, dari khazanah Islam, berakhir berantakan. Karena ahli-ahli sejarah kemudian dengan cara mereka masing-masing mengukuhkan kemuliaan-kemuliaan Imam Ali, mengukuhkan pujian-pujian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Imam Ali yang datang bertubi-tubi dan dalam berbagai kesempatan, sehingga ahli-ahli sejarah meskipun dalam tekanan persekusi, represi Bani Umayyah tetap saja menghasilkan karya-karya yang di dalam buku itu mereka menyebutkan keutamaan-keutamaan Imam Ali. Kita bisa menyebut di sini seperti orang seperti At-Tabari, kita bisa menyebut orang seperti Al-Waqidi, Ibn Syaibah, Al-Madaini, dan An-Nasa'i sebagai ahli hadis, begitu juga dengan At-Turmudi, dan sekian banyak lainnya, atau Al-Hakim, An-Naisuburi. Penulis-penulis ini semuanya
tidak bisa membendung begitu besarnya pujian Rasul kepada Imam Ali, dan begitu agung dan gemilangnya sejarah manusia suci ini. Dan ini lagi-lagi adalah bukti dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang ada di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah dan kitab-kitab Syiah, bahwa Rasulullah mengatakan, aku telah meninggalkan kepada kalian 2 pusaka. Dan kalian apabila berpegang kepada 2 pusaka itu, kalian tidak akan tersesat. Dan 2 pusaka ini tidak akan berpisah hingga bertemu denganku di haud atau telaga surga kelak. Artinya, ini adalah janji Allah melalui lisan Rasul. Selama Al-Quran terjaga, demikian pula kesucian Ahlul Bait akan terjaga. Dan kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan bahwa Allah menjaga Al-Quran, dan Allah juga mengatakan bahwa tidak ada yang menyentuh Al-Quran ini kecuali illal mutahharun, kecuali mereka yang telah bersuci. Dan Al-Quran juga menyatakan bahwa Allah berkehendak untuk mensucikan Ahlul Bait sesuci-sucinya. Maka yang suci-suci ini pasti akan terus bergandeng dalam sejarah, dan tidak bisa ada orang yang hendak menyingkirkannya dari arus sejarah manusia, apalagi sejarah Islam. Betapapun upaya mereka telah begitu brutal, begitu licik, begitu banyak dana yang mereka keluarkan, ongkos yang telah mereka bayar, dan semua kebejatan yang telah mereka lakukan untuk menyingkirkan sosok yang bernama Amirul Mukminin, karena beliau adalah bagian dari Ahlul Bait yang telah disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Dengan pengantar seperti ini, kita jadi paham sedikit sejarah yang menurut saya perlu saya kasih sedikit catatan tentang sejarah tersebut. Pertama, setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat Islam terguncang dan Ahlul Bait masih berkumpul bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat telah berpecah di Saqifah. Maka kita melihat perpecahan yang terjadi di Saqifah tidak melibatkan Ahlul Bait alaihissalam. Mereka yang mencoba untuk menyeret Ahlul Bait dalam pertikaian itu sesungguhnya tidak membaca sejarah. Karena kita tahu yang berselisih paham di Saqifah pertama-tama adalah kelompok Ansar dan Muhajirin, dan tidak ada Ahlul Bait di situ. Ahlul Bait terbebas dari awal atau asal usul perpecahan umat ini. Karena Ahlul Bait ketika itu semuanya masih menghadap jenazah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, memandikan jasad suci beliau, dan bersama beliau selama masa kejadian atau peristiwa Saqifah tersebut. Kemudian ketika kekuasaan telah berdiri dan memaksa Ahlul Bait untuk ikut serta dalam kekuasaan tersebut, yang sebetulnya bunya alal ikhtilaf atau dibangun di atas pertikaian dan perselisihan, Ahlul Bait tidak mau ikut serta di situ. Karena Ahlul Bait berdiri di atas semua golongan. Dan ini bukti bahwa peran Ahlul Bait sepanjang masa berdiri di atas semua golongan. Tidak ada satupun golongan yang bisa mengklaim dirinya mewakili Ahlul Bait atau memonopoli Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait sama kedudukannya dengan Al-Quran, dia terbebas dari segala nista, noda, kesalahpahaman, atau kotoran duniawi apapun yang mungkin hinggap pada golongan A ataupun golongan B yang sedang bertikai. Ahlul Bait tidak termasuk itu, meskipun seperti juga Al-Quran, Ahlul Bait dizalimi. Kita tahu Al-Quran ini juga dizalimi, juga disingkirkan, juga diabaikan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran,
mengatakan, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini terbengkalai, terabaikan, tidak diperhatikan. Jadi nasib keterbengkalaian, ketersingkiran, ketertindasan Al-Quran mengiringi juga nasib Ahlul Bait alaihimussalam. Tapi tidak ada kelompok manapun dalam Islam yang bisa memonopoli klaimnya terhadap Al-Quran sebagaimana tidak bisa memonopoli klaimnya terhadap Ahlul Bait alaihimussalam, karena Ahlul Bait memiliki kedudukan sebagaimana yang dijanjikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki kedudukan kesucian, dan kesucian itu artinya keterjagaan dari apapun nista, noda, prasangka-prasangka buruk, intrik-intrik duniawi atau apapun yang bersifat rijis. Ahlul Bait terjaga dari semua itu sebagaimana Al-Quran juga terjaga sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Quran sendiri. Nah, kalau kita membaca sejarah, maka kita melihat tidak ada satupun ahli sejarah, ahli hadis, ahli tafsir yang terkenal atau standar di kalangan ahli sunnah, apalagi di kalangan Syiah, yang berani menyentuh kedudukan ini atau berani mengoreksi atau menodai, mengotori atau menghina kedudukan Ahlul Bait dan kesucian Ahlul Bait, kecuali orang tersebut akan berujung dalam sejarah sebagai lelucon, tertawaan, dan boleh jadi sebagai orang munafik yang mengharu biru dan merusak Islam dari dalam. Vonis itu cepat atau lambat akan sampai kepada orang yang berani mengusik kesucian Ahlul Bait sebagaimana orang yang berani mengusik kesucian Al-Quran. Persis nasibnya dalam sejarah Islam akan menjadi pariah, tersingkir, lelucon, badut, yang semua orang yang berakal dan mau mengkaji akan melihat orang tersebut sebagai orang yang hina, orang yang keluar dari jumhur, mayoritas ulama, orang yang syadz atau aneh, ya, orang yang tersesat di jalan agama Islam. Ini kalau kita lihat saja secara sederhana, ini adalah suatu keajaiban, suatu keutamaan yang Allah berikan kepada Ahlul Bait. Seperti juga Allah memberikan keutamaan yang sama kepada Al-Quran. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Ahlul Bait idlul Quran, padanan Al-Quran, kita jadi sepenuhnya yakin bahwa padanan ini ternyata juga memiliki sifat yang sama dalam dalam sejarah, dan memiliki keutamaan yang sama, memiliki keterjagaan yang sama. Dan ini subhanallah, 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 walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, akan terjadi dan berlangsung hingga hari kiamat. Selama bumi ini masih ada, Allah akan menjaga Al-Quran dan Allah akan menjaga Ahlul Bait. Walhamdulillahi ala kulli halin, walhamdulillahi kama huwa ahlu. Ini yang tidak bisa kita terima kecuali sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, lutuf dan kelembutan Allah kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapapun kita tahu, dan bukan tempatnya di sini untuk membicarakan masalah itu, insyaallah pada kesempatan lain. Betapapun kita tahu, tangan-tangan jahat penguasa berupaya keras dengan segala macam yang mereka miliki untuk melakukan penyingkiran Al-Quran sekaligus penyingkiran Ahlul Bait. Upaya itu mulai dengan pemikiran, ya, dengan mengatakan bahwa cukup bagi kami Al-Quran, kafana kitabullah, atau upaya itu terjadi melalui persekusi, upaya itu terjadi melalui ghasab, penyingkiran, apapun upaya itu tidak pernah mungkin dan tidak akan pernah berujung dengan tersingkirnya Ahlul Bait atau tersingkirnya Al-Quran dari pentas sejarah dan dari pentas agama ini. Karena mereka adalah asasuddin.
cinta kepada Al-Quran itu adalah bagian dari agama, sebagaimana cinta kepada Ahlul Bait bagian dari agama. Dan Ahlul Bait bagian dari agama. Ini adalah pembukaan dari saya untuk kita tahu kedudukan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah kedudukan yang fundamental dan esensial dalam agama itu sendiri, dalam din itu sendiri, dalam ad-din, dan bukan sekedar dalam syariah atau fiqih saja, tapi dalam din, dalam agama, dalam istilah Al-Quran. Ad-din itu bukan saja bagian-bagiannya atau yang kerap disebut sebagai akidah, akhlak, dan fikih, tapi keseluruhannya itu disebut sebagai ad-din, yaitu al-manzumah al-kamilah lil wahyil ilahi, atau keseluruhan yang utuh dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang turun bagi manusia sebagai panduan dan jalan keselamatan. Nah, pada malam hari ini 40 Hijriah, Imam suci Ali bin Abi Thalib Maulal Muttaqin, Amirul Mukminin, mengalami detik-detik terakhirnya, dan izinkan Al-Faqir pada kesempatan hari ini sebagai bagian dari tabarruk dan juga bagian dari tafakkur tentang manusia suci ini, dan juga bagian dari tawassul kita kepada orang-orang suci agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah secara lebih utuh dan sempurna. Kita membaca sedikit maktal atau narasi kesyahidan Imam Ali, terutama pada malam 21-nya. Karena kita tahu Imam Ali dipukul oleh tangan jahat dan tangan keji Abdurrahman ibn Muljam pada tanggal 19, subuh tanggal 19 Ramadan, dan kemudian Imam Ali mengalami detik-detik terakhir menjelang syahadahnya pada malam atau hari 21 Ramadan. Pada malam 21 Ramadan 40 Hijriah, keluarga Nabi mengenakan busana hitam, karam dalam duka yang mendalam. Para malaikat dan segenap kekasih Allah meleleh dalam pilu yang menyayat. Malam itu begitu panjang dan melelahkan. Waktu seolah membeku dalam kebisuan dan kebingungan, menolak untuk menerima takdir perpisahan. Pedang kesesatan dan kebodohan menyempurnakan kegelapan malam itu dengan sebilah kenistaan yang bercampur kebencian. Sementara di sudut lain bumi Syam, gerombolan orang pandir, pengkhianat kemanusiaan, penyulut api neraka yang paling mengerikan, pembenci keluarga suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang berpesta pora, mengira, menyangka telah memenangkan sebuah babak permainan. Padahal dalam kenyataannya mereka sedang meluncur menuju fase kerusakan dan kehinaan yang lebih besar. Saat racun kian merasuki sekujur tubuh suci Imam Ali, kerinduannya pada Allah dan Rasul kian berkobar-kobar. Beliau terlihat begitu pasrah, teduh, sekaligus wajahnya pucat pasi. Namun beliau bergairah menerima nasib yang segera datang. Imam Ali menyambut perpisahan dengan dunia ini dalam rindu,
bercampur sedih, pilu, bercampur riang, perasaan yang mengayun di antara perpisahan yang menyesakkan dan perjumpaan yang melegakan. Setelah perjalanan berliku yang panjang dan menahun. Manusia dan jin, binatang-binatang, burung-burung di angkasa, ikut merasakan tragedi yang menimpa sosok suci ini, kekasih Rasul ini. Selama ini, mereka semua selalu merasakan kehangatan, perhatian dan kasih sayang Imam Ali bin Abi Thalib. Jibril berteriak keras, memecah keheningan malam itu dengan sebuah teriakan yang didengar seluruh penduduk Kufah. Oh, tahaddamat wallahi arkanul huda. Oh, sungguh salah satu tiang petunjuk Allah telah roboh. Satu lagi seorang pemberi peringatan yang suci pergi dari dunia yang fana ini. Diriwayatkan bahwa suatu kali ketika Rasulullah sedang berbicara tentang bulan Sya'ban, yang dilanjutkan dengan penjelasan tentang keunggulan bulan Ramadan dan ketinggian nilai ibadah di dalamnya, Imam Ali berdiri di hadapan Rasul dan lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, wahai utusan Allah, wahai kekasih Allah, apakah amalan paling baik di bulan Ramadan?" Rasulullah menjawab, "Wahai Abul Hasan, sebaik-baik amalan di bulan ini adalah wara' dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yaitu berpantang dari maksiat dan melakukan ketaatan." Setelah melihat Imam Ali berdiri dan bertanya, tiba-tiba Rasulullah menangis. Amirul Mukminin bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, apakah yang membuatmu menangis?" Baginda Rasul menjawab, "Aku menangis karena apa yang akan menimpamu di bulan ini. Sekarang, seakan-akan aku menyaksikan menunaikan salatmu untuk Tuhanmu, manakala orang paling sial dari masa lalu dan masa kini, saudara kembar dari pembunuh onta Nabi Saleh, menetak dahimu hingga janggutmu memerah berlumuran darah." Lalu Amirul Mukminin bertanya, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, apakah pada saat itu aku dalam keadaan selamat dalam urusan agama?" Rasulullah menjawab, Tentu. Saat itu engkau telah berhasil menyempurnakan seluruh urusan agama." Lantas Rasulullah melanjutkan, "Wahai Ali, man qatalaka faqad qatalani, wa man adaka faqad adani, wa man abghadhaka faqad abghadhani." Wahai Ali, barang siapa yang membunuhmu, maka sesungguhnya dia telah membunuhku. Dan barang siapa yang membencimu, berarti dia telah membenciku. Dan barang siapa yang mencacimu, berarti dia telah mencaciku. Karena engkau adalah bagian dari diriku, ruhmu dari ruhku, dan tanah penciptaanmu dari tanah penciptaanku. Wahai Ali, engkau adalah wasiku, ayah dari keturunanku, suami dari putriku, dan khalifahku setelah wafatku.
Demi zat yang mengutusku sebagai nabi dan menjadikanku sebagai sebaik-baik makhluknya. Engkau adalah hujjah Allah bagi segenap makhluknya. Di hari-hari menjelang wafatnya, Imam Ali sering memberi kabar tentang syahadahnya kepada khalayak yang menemuinya dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami. Imam Ali juga sempat berdoa, meminta kepada Allah dengan membuka tudung kepalanya sambil berujar, "Ya Allah, aku telah jenuh dengan mereka, dan mereka pun sudah jenuh denganku. Aku telah bosan dengan mereka, dan mereka pun sudah bosan denganku. Tidakkah sebaiknya yang ini berpisah dari yang itu?" Diriwayatkan pula bahwa pada bulan Ramadan itu, Imam Ali melihat tanda paling jelas dari dekatnya jemputan ajal ketika beliau bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membersihkan tanah dari wajah Imam Ali dan bertutur, "Wahai Ali, tiada lagi bebanmu kini. Kau telah menunaikan semua taklif dan kewajibanmu." Muhammad ibn Abu Bakar bertutur, "Aku menginap di rumah ayahku pada malam 21. Racun telah menjalar sampai ke ujung-ujung kakinya. Wajahnya semakin pucat. Pandangan matanya nyaris tertutup. Kami kemudian membaringkannya di ranjang. Beliau terus mengulang-ulangi wasiat-wasiatnya kepada kami dan bertakziah atas kepergiannya sendiri. Beliau pun terus-menerus salat dalam keadaan duduk. Tidak lama kemudian Ummu Kalthum dan Zainab datang dalam keadaan menangis. Sambil bercucuran air mata, Zainab berujar, "Wah abatah, duhai ayahku, duka kami terhadapmu pastilah akan panjang, dan air mata kami tidak akan pernah berhenti." Mendengar suara Zainab, seluruh keluarga besar Imam Ali ikut menangis. Suara keras ini kemudian membangunkan Imam dari pingsannya. Setelah mengedarkan pandangannya ke segenap arah, Imam menatap Sayyidah Zainab dan tak kuasa menahan air mata. Para dokter yang berusaha menyembuhkannya sudah menyerah dan mengusulkan Imam meminum susu sebanyak mungkin. Air susu adalah makanan sekaligus minuman Imam Ali sejak beliau dipukul oleh Al-Mal'un Ibn Muljam hingga syahadah beliau. Imam Ali kemudian memanggil Al-Hasan dan Al-Husain, mendekapi dan menciumi keduanya cukup lama. Setelah itu Imam Ali kembali pingsan. Imam Hasan membantu Imam Ali meminum susu. Imam Ali hanya meminum seteguk saja lalu membisiki Al-Hasan untuk memintanya mengantarkan susu yang sama kepada Ibnu Muljam la'natullahi alaih. Imam Ali berbisik, "Wahai anakku Hasan, perlakukanlah tawananmu itu dengan sebaik-baiknya. Karena kami adalah ahlul bait Nabi yang tiada dapat dibandingkan dengan siapapun dalam kemuliaan dan keutamaan. Siapa saja yang mengenal kami pasti akan merasakan kebaikan, kelembutan, kasih sayang, kedermawanan, kesantunan, dan kemuliaan kami ahlul bait." Setelah fajar menyingsing, khalayak berkumpul di depan rumah beliau dan meminta izin untuk menjenguk beliau. Beliau mempersilahkan mereka masuk. Imam Ali kemudian berkata, "Wahai manusia sekalian, tanyalah padaku sebelum kalian kehilangan aku. Namun buatlah pertanyaan kalian sesingkat mungkin. Ingatlah musibah yang menimpa imam kalian." Mendengar suara lirih Imam Ali, pecahlah tangisan di tengah khalayak yang berkunjung. Mereka pun enggan untuk bertanya demi meringankan beban beliau.
Hijr bin Uday At-Ta'i yang hadir di sana pun lantas berdiri dan bersyair. Duhai sedihnya diriku atas apa yang menimpa tuan orang-orang yang bertakwa. Ayah dari pemimpin-pemimpin suci. Haidar yang suci. Terkutuklah siapa saja yang menentang kalian. Kalian adalah bekalku di hari akhirat kelak. Kalianlah peninggalan Rasul yang mulia. Dan pusakanya yang suci. Selepas mendengar syair dari Hijr, Imam Ali bertutur, bagaimana sekiranya kau diminta melepaskan baiatmu dariku, wahai Hijr? Apa yang akan kau katakan? Hijr menjawab, wallahi ya Amirul Mukminin. Demi Allah, wahai Amirul Mukminin. Jikalau aku dicincang-cincang dan dibakar di atas api unggun, aku tidak akan melepaskan baiatku kepadamu. Imam Ali lalu tersenyum dan menjawab, semoga Allah memberimu taufik, wahai Hijr. Semoga Allah mengganjar kesetiaanmu pada Ahlul Bait. Kemudian Imam Ali meminta susu. Saat diberikan segelas susu padanya, Imam Ali meminum seluruhnya dan tidak menyisakan untuk Ibnu Muljam laknatullahi alaihi. Lalu beliau berujar, sesungguhnya ketentuan Allah adalah takdir yang tidak bisa ditolak. Ketahuilah bahwa aku tidak menyisakan susu tadi untuk tawanan kalian, karena itulah rezekiku yang terakhir dari dunia yang fana ini. Ingatlah anak-anakku, berilah tawananmu itu sebanyak susu yang aku minum tadi. Imam Hasan kemudian keluar dari rumah dan mengabarkan keadaan Amirul Mukminin kepada khalayak yang kian bertambah banyak berkumpul di depan rumah beliau. Al-Asbagh, pelayan Imam Ali, meminta izin kepada Al-Imam Hasan untuk menjenguk tuannya. Setelah masuk dan melihat keadaan Imam Ali, Asbagh tak kuasa menahan diri dan meledak dalam tangisan. Al-Asbagh kemudian meriwayatkan, aku melihat imamku terbaring menggigil di ranjang dengan dahi merekah mengucurkan darah. Beliau melilitkan surban warna kuningnya ke atas kepalanya. Aku tak lagi bisa membedakan mana yang lebih kuning, wajah beliau atau kain surbannya. Aku langsung memeluki dan menciuminya selama mungkin. Aku menangis sejadi-jadinya dalam pelukannya. Imam Ali kemudian berkata, wahai Asbagh, sayangku, janganlah kau menangis. Sungguh demi Allah, surga telah ada dan tersingkap di depan mataku. Asbagh kemudian menjawab dengan suara lirih, wahai Amirul Mukminin, tuanku, kekasihku, aku tahu betul engkau pasti akan menuju surga. Yang membuatku menangis itu bukan karena engkau akan pergi kemana, tapi kemana aku akan pergi setelah engkau tinggalkan. Aku menangis karena berpisah denganmu, wahai Amirul Mukminin. Kemudian Imam Ali memanggil kembali kedua putranya, Al-Hasan dan Al-Husain, dan mendekapi keduanya. Setelah itu, Imam Ali mengedarkan pandangannya ke seluruh putra-putrinya yang kini berjejer di sekelilingnya. Mereka terlihat begitu lemas dan terengah-engah akibat banyaknya menangis dan bersedih. Butir-butir air mata pun mengaliri jenggot Imam Ali yang sudah memutih bercampur merahnya darah. Imam Ali menengok kepada Imam Hasan, lalu menengok kepada Imam Husain. Lalu beliau berkata,
Wahai Abu Muhammad Al-Hasan, kau kelak akan terbunuh dalam keadaan mazlum, karena engkau akan diracun. Adapun kau, wahai Abu Abdillah, kau akan menjadi syahid dari umat Muhammad ini. Kau akan disembelih seperti binatang, lalu jasadmu akan diikat dan digeret-geret dengan kuda. Kepalamu akan diusung untuk dibawa ke Raja Bani Umayyah. Putri-putri keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan ditawan, digelandang, diseret kemana-mana, dan dipertontonkan kepada publik. Sungguh, kelak di hari kiamat, aku akan memiliki perhitungan khusus dengan mereka. Kini, dahi imam yang merekah itu telah menampakkan daging putih di bagian otak beliau. Urwah Saluli, tabib yang masih berusaha memperban Imam Ali, tak kuasa lagi dan menjerit menangis. Dia hanya bisa pasrah dan berpamitan kepada Imam Ali. Dengan senyum imam mempersilahkannya keluar. Lalu Sayyidah Zainab maju ke depan dengan tubuh lunglai dan bertanya kepada kakaknya Imam Hasan, "Bagaimana ini, Kak? Apa kata tabib tentang luka ayah Anda dan tambatan hatiku? Aku belum siap ditinggalnya, Kak." Kakaknya berusaha menenangkan Zainab, yang sangat peka dalam malam itu, dengan memeluk-meluknya erat-erat. Muhammad Al-Hanafiyah melanjutkan kisahnya. Setelah malam mulai gelap, Imam Ali meminta seluruh anak dan kerabat Ahlul Bait untuk berkumpul di sekitarnya. Beliau berkata, "Allah adalah penjaga kalian setelah kepergianku. Dia adalah gantungan dan sandaranku." Sekujur tubuh Imam Ali sudah membiru kemerahan. Beliau sudah tidak mau lagi makan dan minum apapun. Bibirnya terus berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, sebagai tanda bahwa beliau masih di antara kita. Imam Ali lalu memanggil putra-putrinya satu persatu dengan nama mereka masing-masing dan berpamitan. Imam Hasan bertanya kepada Imam Ali, "Apa yang membuatmu berbuat seperti ini?" Imam menjawab, "Wahai putraku, aku telah bermimpi bertemu Rasulullah satu malam sebelum kejadian ini. Aku telah mengeluhkan seluruh derita yang harus kutangguh akibat perilaku umat ini kepadaku. Rasulullah memintaku berdoa, kemudian aku berdoa, 'Ya Allah, berikan pada mereka sebagai tanda, sebagai ganti dariku pemimpin yang lebih buruk, dan gantikan bagiku umat yang lebih baik daripada mereka.' Rasulullah menjawab, 'Allah telah mengijabah doamu. Allah akan memindahkanmu ke tempat kami setelah 3 hari. Dan malam ini adalah malam ketiga setelah mimpi tersebut.' Imam melanjutkan, 'Aku wasiatkan kepada kalian berdua untuk terus berbuat kebajikan. Kalian adalah dariku dan aku dari kalian.' Lalu Imam Ali menengok kepada anak-anaknya yang dari selain ibu Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, dan berwasiat kepada mereka untuk senantiasa patuh kepada dua putra Sayyidah Fatimah, yaitu Al-Imam Al-Hasan dan Imam Al-Husain. Imam berkata, "Ahsanallahu lakumul aza." Aku akan meninggalkan kalian malam ini untuk berjumpa dengan kekasihku Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah beliau janjikan padaku. Jika aku telah wafat, mandikan, balsemi aku, lalu balutlah aku dengan kain kafan sisa dari kakek kalian Rasulullah yang dibawa oleh Jibril. Kemudian baringkanlah aku di ranjang dan semayamkanlah aku di dalam kuburan yang telah tergali di samping ranjangku. Wahai Abu Muhammad,
Salatilah aku dengan bertakbir 7 kali. Tidak boleh selainku disolati dengan takbir 7 kali, kecuali seorang pemimpin yang akan muncul di akhir zaman yang bernama Al-Qaim Al-Mahdi, dari keturunan adikmu Al-Husain. Aku wasiatkan kepadamu, wahai Hasan, apa yang Rasulullah perintahkan kepadaku untuk menyerahkan seluruh catatanku dan pedangku kepadamu. Kemudian beliau mewasiatkan kau untuk menyerahkannya setelah ajal menjemputmu kepada adikmu Al-Husain. Lalu Imam Ali memandang Imam Husain dan memerintahkannya untuk menyerahkannya kepada putranya Ali ibn al-Husain. Kemudian Imam Ali memandang Ali bin al-Husain dan memerintahkannya untuk menyerahkannya kepada anaknya Muhammad bin Ali dan menyampaikan salam Rasulnya dan dirinya, salam Rasulullah dan dirinya kepadanya. Kemudian Imam Ali memandang kembali kepada Al-Hasan dan berkata, Hasan anakku, kaulah ahli warisku dan wali setelahku. Kalau kau mau, kau boleh memaafkan orang yang membunuhku. Kalau tidak, maka pukullah dia sekali saja sebagaimana dia memukulku. Lalu Imam Ali meminta Imam Hasan menuliskan wasiat yang panjang berisi tentang keimanan, ketakwaan, dan perilaku bajik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Imam Ali memanggil Sayyidah Zainab dan berkata, wahai putriku Zainab, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang mukmin yang tiba ajalnya akan berkeringat dahinya dengan butir-butir putih yang menyala bagaikan mutiara. Mendengar ucapan itu dan menyaksikan butir-butir mutiara putih yang gemerlap di dahi ayahnya, Zainab terdiam tenang dan tidak lagi menangis. Sayyidah Zainab melangkah ke depan dan menjatuhkan tubuhnya ke pelukan ayahnya sembari berkata, ayahku, Ummu Aiman pernah menceritakan padaku tragedi Karbala dan aku ingin mendengarnya langsung darimu. Imam menjawab, anakku, ceritanya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ummu Aiman. Seakan-akan aku bersama kalian dan wanita-wanita Ahlul Bait yang menderita kehausan, menjadi tawanan yang dipermalukan. Kalian akan merasakan kekhawatiran akibat diperolok-olok oleh khalayak. Tapi bersabarlah, bersabarlah. Karena tak lama setelah itu kalian akan mendapatkan karunia yang sangat besar di sisi Allah. Lalu Imam Ali menatap kedua putranya, Hasan dan Husain, dan bertutur, seolah-olah aku melihat kalian setelah ini akan dikepung dari fitnah yang datang dari sana dan sini. Maka bersabarlah, tabahkanlah diri hingga Allah memutuskan semua urusan. Imam melihat sekelilingnya dan bertutur, aku kini melihat kakek kalian Rasulullah bersama nenek dan ibu kalian memanggil-manggil dan memintaku untuk bergegas datang kepada mereka. Imam kembali mengedarkan pandangannya ke seluruh Ahlul Bait dan menatap satu persatu putra-putrinya. Lalu berkata, Astaudi'ukumullah jami'an. Aku memohon pamit kepada kalian semua. Semoga Allah menjaga kalian. Beliau lalu memejamkan matanya perlahan-lahan, memanjangkan kedua tangannya, dan meluruskan kedua kakinya. Dan dengan suara syahdu mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Demikianlah kini pemimpin orang-orang lemah, ayah bagi masakin, orang-orang fuqara dan masakin. Ayah bagi orang-orang fuqara dan masakin itu nafasnya terhenti. Ruhnya melesat menembus angkasa menuju tingkat wujud yang tertinggi. Kehadirat Zat Kudus Ilahi bersatu dengan kekasih mutlak yang maha sempurna dalam keadaan syahid, suci, bersih, penuh cahaya, dan sempurna dalam menjalankan seluruh tugasnya sebagai hamba, sebagai pemimpin, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Demikianlah, dan azzamallahu ujurana wa ujurakum bimusabikum bi amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah menjadikan waktu-waktu kita mengenang beliau sebagai wasilah kita untuk mendekat kepada beliau, mencintai beliau, dan berusaha meneladani beliau dalam segala keadaan dan segala perilaku kita. Demikian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.